Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani di ruang dengar Anda dalam program Palembang Menyapa. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat krusial bagi tatanan informasi publik kita, yakni pers dan tantangan media sosial. Pendengar, kita tidak bisa memungkiri bahwa di era disrupsi digital saat ini, arus informasi mengalir tanpa henti melalui gawai di tangan kita. Namun di tengah kecepatan tersebut, muncul sebuah tanda tanya besar mengenai akurasi dan etika jurnalistik. Kita simak terlebih dahulu ragam komentar dari masyarakat terkait Hari Pers Nasional. Mengenai Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, menurutku ini adalah apresiasi kepada insan pers yang sudah bekerja untuk mencerdaskan publik ya, terutama di era digitalisasi. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan juga di tengah arus keterbukaan informasi juga. Dan mungkin pesannya adalah semoga insan pers Indonesia terus berkembang, terus independen, kemudian juga tetap melaksanakan tugas kita sebagai insan pers, yaitu mencerdaskan dan memberikan informasi yang akurat dan berkualitas gitu untuk masyarakat, seperti itu. Kalau menurut saya untuk tantangan insan pers hari ini itu bagaimana caranya mempertahankan idealisme sebagai seorang jurnalis. Nah, kita tahu seorang jurnalis itu harus mempunyai idealisme yang kuat dan tentunya harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Idealisme di sini seperti kayak kita sebagai jurnalis bagaimana menyampaikan fakta di lapangan, menyebarkan informasi yang tidak misinformasi, bagaimana kita membuat berita berimbang gitu bang. Terus juga terkadang jadi tantangan juga yang mana kita ingin mempertahankan idealisme dan juga terkadang berbenturan dengan kepentingan kayak terbentur dengan industri atau kepentingan industri atau media. Misalnya kita tidak diberikan kewenangan yang leluasa. Misalnya kita ingin mengkritik suatu instansi atau perusahaan yang mana perusahaan kita sudah terikat kontrak dengan instansi tersebut, jadi kan terbatas gitu kan. Harapannya ke depan apa? Kita beda-beda tantangan. Untuk harapan ke depan semoga insan pers terus berkembang dan senantiasa memberikan informasi yang terpercaya, faktual, berimbang kepada masyarakat dan tetap menjalankan perannya sebagai pilar keempat di dalam negara demokrasi. Pendengar, pers kini berdiri di persimpangan jalan, harus tetap setia pada kode etik yang ketat, namun di sisi lain dituntut bersaing dengan algoritma media sosial yang serba instan. Untuk mengupas tuntas fenomena ini telah hadir bersama kita melalui Zoom meeting narasumber yang kompeten di bidangnya, Dr. Haji Firdaus Komar MSI selaku Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Alvina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan selain itu kita juga memiliki narasumber kita pada hari ini, Dr. Handes Haji Bangun Pelubis MSI selaku praktisi media dan akademisi Stisipol Chandra di Muka. Selamat pagi Pak Bangun. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Sudah sarapan Bapak?
sudah sedikit. Baik, dan pendengar kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 792 79090. Serta dialog pagi ini ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Pendengar, sebagai pemantik diskusi kita pagi hari ini, jika kita melihat realita saat di mana batasan antara produk jurnalistik dan konten media sosial pribadi menjadi semakin kabur di mata masyarakat. Kita ke Pak Firdaus terlebih dahulu. Pak Firdaus, bagaimana media sosial sekarang mempengaruhi cara kerja jurnalis dan penyebaran informasi? Ya, sebenarnya kehadiran media sosial ini merupakan tantangan, challenge ya, sekaligus peluang untuk memperbesar atau memasifkan informasi lewat karya jurnalistik sebenarnya. Aturan itu memang sudah ada, bagaimana memanfaatkan platform media sosial untuk penyebaran karya jurnalistik. Yang paling penting bahwa dasar hukumnya bahwa terkait dengan karya jurnalistik ini kan harus memiliki perusahaan pers, lewat perusahaan pers. Artinya kalau itu merupakan produk karya jurnalistik yang dilahirkan dari perusahaan pers, itu sah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Artinya jika itu terjadi sengketa atau terjadi dampak hukum, maka penyelesaiannya lewat Undang-Undang Nomor 40. Dan yang membedakan ketika media sosial yang juga menyebarkan satu informasi, itu merupakan satu tanggung jawab yang beda. Tapi itu bisa dikolaborasi ketika dari praktisi pers atau perusahaan media itu bisa menggunakan atau memanfaatkan platform media sosial itu untuk kepentingan berkaitan dengan karya jurnalistik, yang menyebarkan karya jurnalistik. Itu teorinya. Persoalannya kan tidak sesederhana itu, karena persoalannya media sosial itu begitu cepat, karena yang dilakukan oleh publik, oleh masyarakat berkaitan dengan penyebaran informasi lewat media sosial itu begitu cepat dan real time ya, karena mereka tidak memperhatikan lagi apa yang berkaitan dengan etik dan mempertimbangkan terkait dengan standar jurnalistik. Itu yang membedakannya sebenarnya. Baik, mempercepat proses penyampaian berita tadi Pak, atau justru sosial media ini meningkatkan resiko penyebaran informasi yang tidak akurat? Kalau itu sudah pasti Mbak, kalau tidak akurat, karena tidak ada pertanggungjawabannya di media sosial itu. Siapa yang bertanggung jawab, apalagi menggunakan akun yang tidak pasti, karena yang tidak pasti misalnya akun palsu untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, satu sisi bahwa bagaimana kalau dari sisi pers itu memanfaatkan media sosial itu untuk kepentingan menyebarkan informasi yang jernih, informasi yang benar, yang tidak hoak atau informasi yang sesuai dengan fakta. Tapi satu sisi juga kita harus berlomba, harus bersaing ya, bersaing dengan pihak-pihak dari publik juga yang memanfaatkan media sosial yang terkadang itu merupakan disinformasi atau informasinya palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ada juga media sosial yang menggunakan sesuai dengan fakta yang terjadi, ada juga sih. Jadi presentasi seperti itu sebenarnya kembali kepada publik atau masyarakat untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan informasi itu untuk pengambilan satu keputusan ya. Karena mengapa? Ketika sudah rame misalnya di media sosial, publik itu pasti akan mencari media mainstream, baik itu media cyber atau media non cyber ya, atau audiovisual atau media cetak untuk sebagai sumber referensi yang memang mereka layak, mereka masih mempercayai, masih memiliki trust terhadap itu sebenarnya ya. Karena riset juga mengatakan bahwa ketika publik itu memegang gadgetnya masing-masing untuk memproduksi suatu informasi, tapi satu sisi mereka juga masih mempercayai atau masih memiliki trust terhadap informasi yang dilakukan oleh media pers yang memang betul-betul bekerja sebagai mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi sesuai dengan standar jurnalistik, begitu kira-kira. Baik, Pak Firdaus, kita ke Pak Bangun terlebih dahulu.
Pak Bangun, Ya. apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh media sosial dalam hal penyebaran berita palsu ataupun hoax, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sapa dulu warahmatullahi nih wabarakatuh. Om Komar nih. Assalamualaikum Om Bang Bangun. Firdaus, Bigom. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Ini senior Jadi, Bang Bangun ini. jadi kalau saya sudah mendengar dari Om Firdaus tuh sudah selesai sudah. Jawabannya sudah lengkap. Ya, ini sama Alvina ya. Iya, Bapak. Ya, jadi kalau dari saya berpikir begini. Wartawan ini kan sudah dibekali ya. Mereka bekerja di dunia media mainstream yang memiliki hukum ya, memiliki aturan baik tadi disebutkan undang-undang persnya, kemudian ada kode etik jurnalistiknya ya. Jadi sebenarnya mereka bekerja tidak bisa memiliki keinginan sendiri gitu. Mereka ditata karena mereka bertanggung jawab. Jadi kalau disebutkan bahwa bagaimana ini kemungkinan berita-berita yang hoax atau berita yang tidak jelas, kembali lagi kepada hati nurani gitu ya. Jadi kalau wartawan itu bekerja berdasarkan hati nurani, berdasarkan pemikiran yang intelektual dalam arti kata, walaupun kelihatan orangnya biasa-biasa saja, tapi dia berpikir kalau tidak ada balance terhadap satu berita, dia mungkin sudah mengetik tapi belum disiarkan atau belum dimuat di medianya gitu ya, sampai clear semuanya. Itu jadi yang menjadi permasalahan sekarang kalau diimbangkan dengan media sosial, maka media sosial memiliki keunggulan pula. Apa keunggulannya? Apapun yang dia inginkan, ya dia kemukakan apakah itu faktual atau tidak gitu ya. Berdasarkan fakta, apakah itu bohong, apakah itu benar, itu pokoknya yang penting dia akan siarkan sendiri di media sosialnya, misalnya di FB, di IG, di TikTok atau di mana saja ya, di Twitter atau di mana saja yang menurut dia ingin dia beritakan. Tapi dia memiliki ancaman juga ya, ancaman dari undang-undang IT. Kalau dia macam-macam dan kemudian tidak memiliki akurasi, ada orang yang tersinggung, dia bisa diadukan. Jadi semua kita ini dikontrol sebenarnya. Kita, kalau diketahui orang kan akun kita terkadang ya, memang seperti Pak Firdaus tadi bilang itu, ada akun yang samar gitu ya, Bangun Lubis tapi akunnya si Badu gitu ya. Nah, ini kan kebohongan ya. Kalau itu merupakan sebuah kebohongan, maka bisa jadi nanti orang tidak paham. Tapi dengan teknologi sekarang itu tuntas semuanya. Ya, yang seperti itu. Jadi saya pikir nggak bisa macam-macam di kedua belah pihak karena mereka diikat dengan aturan-aturan. Hanya dia saja, kitanya saja. Apakah saya ini memiliki tanggung jawab atau tidak? Saya malu apa tidak? Nah gitu ya kan. Faktor itu terkadang yang susah kita, ini kembali kepada adab ya, etika ya, keberetikaan. Kalau tidak ada etika, orang seenaknya gitu ya, semudahnya apakah ini berita ini palsu atau berita ini bohong atau benar, itu sudah tergantung manusianya. Tapi yang pasti ada kontrol sosial yang dari masyarakat bahwa media ini suka berbohong. Jadi kalau kami dulu di media ketika masih aktif, itu kalau 2-3 kali, 2 kali saja berita itu berbohong, itu sudah dapat teguran. Kenapa?
orang tidak percaya lagi. Yang ketiganya nanti orang sudah menjadi, wah itu berita itu, koran harian itu bohong terus mereka. Ini udah surat pembacanya beberapa kali ini diralat. Nah itu berarti kan tidak ini ya, lebih baik tidak diralat gitu ya. Tapi harus jujur, harus mau meralat beritanya. Saya pikir seperti itu kira-kira gambarannya. Baik. Mungkin perlu kita diskusikan lagi. Pak Bangun, lalu bagaimana cara jurnalis dan media sosial ini sekarang dapat bekerja sama untuk memverifikasi informasi yang tersebar di platform digital? Iya, memang begitu. Kita harus cerdas, ya kan? Ada berita kita kerjasama dengan media sosial sebenarnya ya. Ya, saling menguntungkan, dalam arti kata saling membantu. Kalau saya ada berita, misalnya sebut sajalah berita di media saya gitu ya, saya harus upload dia di media sosial. Kenapa saya mengupload? Tadi sudah disebutkan oleh Om Firdaus juga bahwa memang kalau tidak kerjasama nanti kita jadi tertinggal gitu loh ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa berusaha untuk bekerja sama dengan media sosial. Jadi misalnya berita-berita.com misalnya ya, dia punya IG yang nama sama, punya Facebook yang nama sama, kemudian punya Twitter atau X yang sama, atau apalagi namanya media sosial yang sama namanya. Nanti bisa dimuat di sana kan dan dimodifikasi. Sekarang ini sudah seperti itu. Bahkan RRI pun barangkali seperti itu. Sehingga jangkauan daripada media kita itu lebih luas. Memang itulah caranya sekarang ini karena menggunakan teknologi gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada apa namanya ekstra baik dari segi pembiayaan maupun dari segi tenaga atau pemikiran untuk membuat teknologi itu menjadi sebuah teknologi yang terintegrasi sehingga semuanya memiliki keuntungan. Jadi jangan melawan gitu ya. Media mainstream jangan melawan media sosial. Bahwa mereka tadi memiliki kelemahan, tidak menggunakan kode etik dan tidak menggunakan, bisa saja ya, ada kalanya diantaranya tidak menggunakan apa namanya produk jurnalistik secara akurat. Nah, itu lain ceritanya. Nah, gitu kira-kira. Baik. Jadi kita tidak bisa memisahkan diri dengan media sosial. Gitu. Siap. Pak Bangun dan Pak Firdaus, izin ini kita sudah ada pendengar yang bergabung melalui line telepon kita. Pak Lembang menyapa, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Jawa Barat, daerahnya pikiran rakyat. Dari Jawa Barat, Bandung Timur. Baik, silakan Bapak. Ahmad Irwan. Baik, Pak Irwan silakan. Ya, ini tentang masalah Hari Pers Nasional ya di sini kan. Hari kemarin sebetulnya tanggal 9. Tapi kini selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Firdaus ya. Ini Waalaikumsalam. Dari jurnalis ya Pak ya, itu kan. Iya, Pak Bangun. Begini Pak. Ada Pak Bangun. Pak Bangun. Ya. Begini, saya sebagai penikmat media tuh kan, tapi sampai saat ini saya tidak pernah termakan dengan berita hoax. Jelas kalau menyiap berita-berita di media yang resmi kan, seperti RRI, TV, atau radio swasta juga, radio swasta yang betul-betul resmi, radio swasta juga gitu kan. Seperti begini Pak, kan sekarang saya berbicara media RRI. Media RRI sekarang kan sudah menjadi lembaga penyiaran publik. Beda dengan ketika di zaman Orde Baru, bahwa media RRI itu adalah dijadikan sebagai sarana corong pemerintah untuk pemerintahan kekuasaan. Bahkan bukan hanya media RRI, semua media itu kan semua mengarahkan harus dijadikan sebagai alat kekuasaan. Jadi tidak sebebas mungkin. Tapi sekarang kan, walaupun sekarang bebas menyampaikan pendapat kan itu tetap terbatas. Sekarang begini, kalau dulu RRI tidak bisa menyampaikan pendapat opini seperti sekarang ini, tapi sekarang bisa bebas. Tetap harus tetap
bebas, tapi kita harus terbatas, tidak boleh di media adalah menyerang personal, kan seperti itu. Nah, seperti begini, kritik boleh, kritik berarti kritik membangun di sini, Pak. Nah, sekarang begini, Pak. Nah, tapi saya kurang sekarang media TV, Pak, media swasta, Pak. Saya kadang-kadang kurang enak kan. Saya sebagai umat muslim, ketika ada kejadian seperti semacam oknum santri berbuat asusila atau pesantren, kok di pojokan, dramatis sedemikian rupa. Tapi ketika keberhasilan seorang santri tidak pernah dipublikasikan oleh pihak media, khususnya media TV di sini. Kalau RI tetap independen, lah RI tidak independen. Ini media TV swasta. Nah, bagaimana Pak Bapak? Saya kurang sehingga banyak kejadian keberhasilan seorang santri itu pernah dipublikasikan. Kita ambil contoh Pak, satu pejuang kita. Bagaimana seorang santri perjuangan Syekh Haji Mas Hari, bagaimana perjuangan Haji Ahmad, tidak berpikir jabatan, tidak berpikir apa, tapi bagaimana Indonesia merdeka. Itu kan seorang santri. Nah, seperti syarat-syarat itu tidak sedikit seorang santri yang berhasil, tetapi kenapa tidak berhasil itu media TV swasta. Terima kasih. Bagaimana Pak Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Irwan. Mungkin kita ke Pak Firdaus dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Irwan tadi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan atas respon dan pertanyaannya ya. Sebelum ke Pak Bang Bangun Lubis, saya akan mencoba untuk menanggapi sebenarnya dari pertanyaan Pak Irwan tadi berkaitan dengan pilihan berita, sebenarnya pilihan berita dari satu peristiwa ya. Memang berita ini kan ada teorinya begini Pak, dalam jurnalistik itu sesuatu yang menarik ya, ukurannya menarik itu akan menjadi fokus untuk diberitakan. Bagaimana caranya untuk mencari, memperoleh, mendapatkan data-data yang berkaitan dengan berita tersebut. Persoalan bahwa apa ya, dari sisi lainnya seharusnya ada hal yang positif yang berkaitan dengan peristiwa tersebut sangat memungkinkan untuk diberitakan. Tapi memang kewilayahan redaksi untuk memutuskan atau menentukan satu sikap dalam memilih item atau angle ya, lebih spesifik lagi, atau sudut beritanya itu adalah memang kewenangan redaksi. Tetapi satu hal yang bisa dimiliki oleh publik, Bapak sebagai publik, ketika berita itu sudah bisa dikatakan misalnya ada pelanggaran kode etik atau berulang-ulang yang sehingga sifatnya, kesannya sudah memojokkan, itu Bapak sebagai publik ya, sebagai publik punya hak untuk melaporkan satu, atau meminta biar balance, biar seimbang untuk memberitahu atau melalui hak koreksi atau hak jawab berkaitan, atau menggunakan hak jawab ya, terkait dengan konten berita yang disampaikan. Kalau tadi dicontohkan oleh Bapak tadi kaitan dengan satu kasus gitu kan. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Tapi dalam standarisasi mekanisme untuk menentukan bahwa publik juga punya hak untuk menggunakan, itu di pasal 11 Pak ya, di Kode Etik Jurnalistik, berkaitan dengan media itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi, melayani hak jawab dan hak koreksi. Itu, dan itu juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Artinya jika secara faktanya misalnya betul-betul Bapak ada bukti untuk menyampaikan hal itu ke media yang bersangkutan, dan setelah ke media bersangkutan bisa ke lembaga yang menjaga ekosistem pers, itu adalah Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu sangat terbuka, malah pengaduannya bisa melalui online, ada di kanal pengaduan di webnya Dewan Pers. Begitu Pak kira-kira, karena kita sebagai publik juga punya haknya seperti itu layanannya, karena tidak bisa kita menentukan kamu harus memberitakan ini atau itu, karena itu pilihan berkaitan dengan banyak indikator ketika untuk menentukan satu item berita yang harus diturunkan. Demikian Pak, terima kasih Pak. Nanti Baik, Pak Bang Firdaus. Bangun yang bisa lebih luas lagi menjelaskannya. Siap. Kita ke Pak Bangun untuk menambah penjelasan dari Pak Firdaus Ya. tadi. Pak Bangun silakan. Ya, itu kan menarik ya, ada hal-hal seperti itu. Tadi saya bilang menarik, kenapa? Kalau yang menarik-menarik itu memang sangat disukai oleh masyarakat,
Oleh karena itu, media adalah kacamata hati nurani daripada masyarakat. Inspirasi sebenarnya muncul dari masyarakat. Karena mereka menginginkan berita itu, makanya wartawan ini ada semacam insting ya. Kata orang ini mohon maaf bukan mau mengatakan lebay ya, wartawan itu punya penciuman gitu ya. Penciuman yang sangat tajam. Ketika dia merasa bahwa berita ini adalah konsumsi masyarakat sangat luas, dia ingin masyarakat luas itu memiliki masukan. Nah, ini yang terkadang kalau menurut saya bukan tidak ada, tetapi kurang di kita, di Indonesia, ketika berita itu muncul, kurang ada tanggapan. Nah, itu yang terkadang sehingga kesendirian lah, seperti tadi pesantren ya. Pesantren itu diberitakan, kalau ada ustadz yang itu langsung itu diberitakan. Jadi sebenarnya kalau ada tanggapan itu tidak ada masalah. Jadi gitu diluruskan oleh pers. Nah itu jadi kalau menurut saya itu satu karena ingin menjelaskan segala sesuatu terhadap masyarakat. Cuma karena kita ini merasa ini kan umat Islam. Jadi seolah-olah kita didiskreditkan. Sebenarnya tidak ada. Kalau di media mainstream itu tidak ada pilih kasih. Di media yang benar, ya tidak ada yang pilih kasih. Kita sebutkan aja lah di RRI, di Kompas, di Media Indonesia, Suara Pembaruan, pokoknya semua di Republika. Kita sebutkan aja. Itu tidak ada yang seperti itu sebenarnya. Yang ada bahwa mereka ingin menceritakan. Kalau kita rajin membacanya, itu di dalam tubuh berita pasti ada kalimat-kalimat yang tidak membenarkan atas kasus tersebut. Jadi bukan judul saya, terkadang kita terprovokasi dengan judul ya, sehingga judul itu sudah, kita ini kan agak kurang bersedia terkadang, sebagian di antara kita kurang bersedia membaca, sehingga tidak tuntas. Nah, kalau dibaca tuntas, itu sebenarnya nanti terjadi pencerdasan pada pembaca, oh ternyata seperti itu ya persoalannya. Yang kedua, ini agak ekstrim barangkali saya menanggapi ya. Indonesia ini umat Islamnya 86%. Mohon maaf ya kepada umat yang lain. Sehingga setiap berita adalah umat Islam sebenarnya ya. Banyak kan, kebanyakan tiap hari itu berita-berita daripada umat Islam. Saya mengklaim diri saya sebagai wartawan muslim, jadi saya lihat seperti itu. Jadi karena luasnya kasus-kasus itu atau case-case tersebut terjadi di ranah masyarakat Indonesia yang kebanyakan ini tentunya kan. Bukan berarti di agama lain dia, mohon maaf saya tidak ingin membawa agama sebenarnya, tetapi saya pikir seperti itu. Oh, memang pesantren kan bejibun sehingga berita pesantren itu jadi banyak gitu. Bukan berarti sekolah umum tidak diberitakan. Buktinya beberapa hari lalu ada sekolah umum juga yang diberitakan oleh pers. Ada tentang guru sekolah yang menderita, ada tentang gaji, ada tentang pemukulan, banyak hal. Semua diberitakan. Jadi sebenarnya barangkali itu ada benarnya kata Pak Irwan tadi, tetapi tidak ada keinginan daripada pers atau wartawan untuk mendiskreditkan yang satu itu. Sebenarnya juga tentang profil daripada sekolah-sekolah maupun pendiri-pendiri pesantren di Indonesia atau pakar-pakar Islam sudah dilaksanakan. Hanya saja barangkali tidak pada saat yang tertentu kita alfa untuk membacanya sehingga itu menjadi terlewatkan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk hal ini ya. Baik, kita ke Pak Firdaus kembali. Pak Firdaus, saat ini kan di media sosial berita bagus ataupun positif ini seringkali kalah dengan berita lucu ataupun viral lainnya. Bagaimana cara pers keluar dari jebakan algoritma ini Bapak tanpa kehilangan jati diri sebagai pers?
Sebenarnya kalau pers itu tidak kehilangan jati diri, saya pikir ya, tetap memegang teguh apa yang menjadi patronnya pers ya, pers. Karena perubahan itu hanya perubahan alatnya aja, karena transformasi digital ketika kita harus menggunakan teknologi dan harus beradaptasi dengan apa yang disebut dengan digital. Dan patokannya bahwa standar yang dilakukan oleh pers itu kita tidak semata-mata untuk mengejar berkaitan dengan eh, review atau berkaitan dengan finansial, tapi bagaimana bertugas melaksanakan fungsi PES ya, fungsi PES yang terkandung di Undang-Undang PES nomor 40. Idealnya seperti itu. Dan ketika itu memang ada sisi lain yang berkaitan dengan revenue misal untuk pendapatan keuangan satu perusahaan media, itu merupakan satu strategi saja, saya pikir strategi dari perusahaan media untuk mendapatkan untuk mendapatkan satu keuntungan tapi tidak mengabaikan nilai-nilai etika. Itu yang paling penting. Nilai-nilai etika itu apa? Apa yang menjadi patokan kita berkaitan dengan pegangannya sebenarnya kode etik jurnalistik, misalnya tidak menyebarkan berita bohong, berita harus seimbang, kemudian berita harus sesuai dengan sesuai dengan fakta, terus tidak memiliki niat buruk, misalnya kira-kira seperti itu. Banyak sekali pengaduan di Dewan Pers yang saya dengar laporannya itu dari media-media ini berkaitan dengan misalnya ketika itu dikonversi atau dimasukkan di media sosial di akun-akun tertentu yang kira-kira bahwa itu sebenarnya produk jurnalistik ya. Tapi terkait dengan produk jurnalistik, sebenarnya kalau ketika itu dimasukkan di media sosial tidak bermasalah ketika produk jurnalistik itu standar. Yang pertama itu standar. Ketika itu bermasalah itu tidak standar karena akan terdampak berkaitan dengan dampak hukum kira-kira seperti itu. Tapi kalau standar, misalnya standar itu cara mendapatkan berita itu benar, kemudian cara menyajikan itu betul, akurat ya, tidak memiliki niat untuk memojokkan seorang, itu namanya standar. Standar itu berarti sudah terpenuhi unsur-unsur standar jurnalistik. Jadi tidak ada kemungkinan dampak hukum orang akan menuntut. Nah, kalau kita mendiskusikan persaingan dengan media sosial itu beda lagi. Karena media sosial kan begitu cepat, publik itu begitu cepat untuk mendapatkan informasi dari medsos. Tetapi kebenarannya mungkin sudah benar, mungkin belum benar. Tetapi orang dengan gampang misalnya live lewat platform misalnya yang paling tinggi peminatnya adalah TikTok saat ini ya, platform TikTok. TikTok itu paling tinggi. Berbagai informasi itu orang mau cari informasi apapun buka TikTok sekarang. Tidak lagi buka apa dulu, buka Google atau apalagi sekarang sudah menggunakan teknologi AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita juga membahas bagaimana media jurnalistik itu misalnya memanfaatkan teknologi AI untuk sebagai tool, ya, sebagai membantu kita berkaitan dengan mengelola informasi itu untuk sampaikan ke publik ya, informasi yang benar seperti itu. Jadi salah satu memang betul ini tantangan yang kita hadapi yang luar biasa mengagetkan ya. Pertama ada internet, kita dihadapkan persoalan yang sangat-sangat berat pada waktu itu ya, ketika harus beradaptasi dengan platform digital. Kemudian saat ini sudah ada teknologi AI, orang gampang saja sekarang misalnya untuk membuat grafis tentang perang apa, tinggal masukkan data-data aja ke aplikasi, nanti keluar grafisnya seperti itu. Jadi salah satu sisi itu memudahkan sebenarnya untuk karya-karya jurnalistik, untuk memanfaatkan teknologi yang disebut dengan AI ini. Karena tapi sekarang kan orang masih mempertanyakan apakah AI itu punya hati nurani, karena itu kan generate dari mesin kan, generate dari mesin. Misalnya kita menanyakan tentang anggaplah kita menanyakan tentang pers dan tantangan media sosial, ketik di AI itu akan muncul banyak sekali datanya. Data itu sebenarnya generate dari data-data yang sudah masuk di Google, yang mereka kumpulkan dengan cepatnya. Mesin itu begitu cepatnya, kalah dengan otak kita ketika mengumpulkan dan menyusun kalimat-kalimatnya itu.
sehingga lebih cepat untuk mendapatkan data itu. Tapi bagi kita sebagai pers tidak bisa untuk mempedomani itu secara langsung, kita harus memverifikasi, memvalidasi berkaitan dengan data itu. Tidak bisa langsung untuk percaya dulu ketika data itu harus diolah menjadi satu berita. Itu sebenarnya proses yang harus kita pegang. Baik, Pak Firdaus, Pak Ya, Bangun, kita ke pendengar selanjutnya yang sudah bergabung melalui line telepon kita di 0711369977. Palembang menyapa, selamat pagi. Selamat pagi, halo. Palembang menyapa, selamat pagi. Baik, mohon maaf Pak, sepertinya terputus. Kita mungkin lanjut pembicaraan kita kembali. Kita ke Pak Bangun terlebih dahulu, Pak Bangun ya. Ya, Pak Bangun, kemarin sempat waktu Hari Pers Nasional diperbincangkan mengenai regulasi publisher right yang baru-baru ini disahkan. Apakah ini sudah cukup kuat Bapak untuk melindungi media lokal dari dominasi platform global seperti Google ataupun Meta? ya ini kan dari dulu juga persaingan itu selalu ada ya. Kemudian juga perlindungan telah diberikan. Sebenarnya yang menyangkut dunia media mainstream ya, termasuk juga undang-undang pers dan termasuk juga kode etik jurnalistik itu sudah melindungi semua. Dari dulu sudah melindungi. Tidak ada yang tidak terlindungi. Bahkan ada belakangan ini isu jadi, wah kita ini gimana kalau kayak gini, ini wartawan didiskreditkan. Sebenarnya dari dulu undang-undang negara bisa saja mendiskreditkan wartawan. Dari dulu memang seperti itu. Tetapi pada hakikatnya di kode etik jurnalistik itu sudah jelas-jelas. Seorang wartawan harus bekerja secara profesional. Dia tidak boleh memberitakan sesuatu hal yang bohong. Nah terkadang kalau dia bohong, kalau dia faktual, kenapa harus takut? Ya, resiko wartawan itu kan seperti itu. Kamu menjadi wartawan itu kenapa kok persoalan takut dan tak takut gitu yang difikirkan? Kalau dia faktual, ya wartawan beberapa media di Indonesia ini semuanya sudah ada perlindungan terhadap wartawan. Semua wartawan atau ada banyak media di Indonesia ini yang memberitakan berita-berita yang terkadang kita terperanjat ya dengan berita itu ya. Oh berani kali, bukan soal berani dia itu. Dia memberitakan satu peristiwa dengan faktual. Nah itu terkadang itu dia, kalau dia mengatakan sumber kami yang layak dipercaya, sebenarnya itu tidak boleh dikatakan. Tetapi masih ada yang mengatakan, koran besar atau media besar mengatakan, karena di tangan dia sudah ada dokumen. Dia berani mengatakan itu sudah ada dokumennya. Jadi sehingga tidak terbantahkan ketika dia sampai proses pengadilan pun, dia memiliki fakta semuanya. Kalau bahwa akibat kemampuan intelektual ya kode etik yang sudah dikedepankan, wartawan sudah berkata jujur, lalu kemudian dia masih harus menjalani hukum dan proses ya pengadilan dan hukum, terpenjara dalam tanda kutip, ya itu memang risiko wartawan seperti itu. Dimanapun di dunia ini, di dunia manapun kita, kalau kita tidak jujur, tidak faktual, melanggar hukum, pasti kena. Cuma wartawan seolah-olah menjadi sesuatu hal yang wah hati-hati, wah itu berani kali wartawannya. Bukan soal berani dia, memang itulah tugasnya dia. Tugas seorang wartawan mengedepankan informasi yang benar-benar. Nah, sampai pada sekarang ini ada bilang orang, oh seenaknya aja ini wartawan bekerja dengan program AI, jadi dia mudah. Sebenarnya antara AI dengan kode etik jurnalistik atau produk jurnalistik itu halal dipakai. 3 hari apa 2 hari itu sebelum Hari Pers Nasional ada sebuah diskusi nasional, saya mengikuti beberapa pakar pers mengatakan dan pakar teknologi mengatakan bahwa penggunaan AI itu
tidak tidak menyalahi produk jurnalistik. Kenapa? Fakta seperti yang dibilang oleh Pak Firdaus tadi, ya, fakta itu tidak bisa dilakukan AI. Yang melakukan fakta adalah wartawan. Jumlah penduduk Sumatera Selatan 9 sampai 10 juta itu wartawan yang tahu. Dia yang memasukkan data ke program AI. Jadi nggak bisa luasan tanah yang nggak bisa. Jadi fakta tetap bermuara dari seorang jurnalis. Sehingga itu menjadi boleh digunakan. AI boleh digunakan, halal digunakan oleh seorang. Cuma ada juga pakar yang mengatakan membuat pelambatan pemahaman membaca. Karena produk daripada AI sudah langsung jadi ketika kamu masukkan data. Tapi kecerdasan daripada seorang wartawan tidak bisa dipungkiri. Kalau dia tidak mampu mengatakan bahwa itu 5W1 hanya, si AI ngacar dia itu nanti. Dia pikir di Jakarta ini kejadian, di Indonesia padahal kejadiannya di seberang Ulu Satu misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu ya. Jadi saya sudah kemukakan tadi di awal bahwa tidak ada yang namanya bukan tidak ada perlindungan. Perlindungan saya pikir sudah menjadi negara ya. Bahwa ada beberapa hal yang terkadang memang menyalahi menurut masyarakat, tentu itu nanti Pak Firdaus bisa menjawabnya. Beliau ini kan orang yang kompeten ya, ya kompetensi dunia jurnalis ya, wartawan itu ada di tangan beliau. Itu barangkali saya menjawabnya seperti itu saja. Baik, siap Pak Firdaus, Pak Bangun, izin ini kita kembali ke penelpon di Pro 1 RRI Palembang. Palembang menyapa, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Bu Marta di Banyuasin. Baik, silakan Bu Marta. Saya sangat senang ini mendengarkan dialog pagi ini mengenai pers. Ini pertanyaannya, sejauh manakah platform media sosial dapat mengatur atau memoderasi konten tanpa melanggar hak dan kebebasan berpendapat? Terus satu lagi, Mbak. Silakan Ibu. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh platform besar dalam menangani konten yang merugikan masyarakat? Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Bu Marta sudah bergabung bersama Pro 1 hari ini. Iya. Mungkin kita ke Pak Firdaus terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Marta tadi. Silakan Pak Firdaus. Iya, baik. Terima kasih Bu Marta atas respon dan pertanyaannya ya. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana media sosial berkaitan dengan hak berpendapat. Sebenarnya kalau kita masuk kepada arus informasi yang begitu banyak yang bisa digunakan oleh masyarakat, itu merupakan satu, kalau menurut saya ya, dalam kaitan dengan demokrasi menyampaikan pendapat, itu merupakan satu cara atau merupakan satu wahana bagi publik ya untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan penggunaan media sosial. Tapi media sosial kan berkembang begitu sangat cepat ya, platformnya juga begitu banyak dan lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat semua orang, dari anak-anak sampai ke tingkat orang dewasa bisa menggunakan platform media sosial tanpa harus banyak belajar seperti itu kan. Misalnya gunakan Facebook, platform Facebook atau platform TikTok. Banyak sekali, kemudian ya beberapa platform lain, sehingga orang gampang saja membuat satu data atau informasi yang diketahui oleh mereka yang kadang-kadang data itu sebenarnya memang hak mereka, tapi tidak mempertimbangkan ketika misalnya ada kasus yang sifatnya isu sara misalnya, terkait dengan agama, misalnya terkait dengan hal lain, pornografi misalnya, atau berkaitan dengan etik-etik atau moral yang mengatur tentang pedoman suatu ideologi negara kita seperti itu.
Itu kaitan dengan media sosial. Kemudian kalau platform digital secara global ya, kalau kita masuk pada sebenarnya mereka kan sebuah rumah seperti Google itu kan sebuah rumah kalau menurut pandangan saya ya. Mereka itu yang dimanfaatkan dan mereka memanfaatkan ketika data kita masuk ke satu sistem itu mereka akan menyimpan data itu dan membuat satu sistem yang lebih mudah untuk ketika orang mencari misalnya ngetik nama Pak Bangun Lubis misalnya di Google itu akan keluar siapa Bangun Lubis misalnya di AI itu akan keluar Bangun Lubis adalah seorang apa itu yang dia ketahui dari generate ya dia mengenerate atau mengumpulkan data-data yang ada di sistem mesinnya itu mesin ya sehingga tersusun siapa itu misalnya mengetik RRI dia akan muncul seperti itu. Nah, bagaimana tanggung jawab mereka? Kalau menurut informasi yang saya dapat dari diskusi bahwa yang paling banyak meminta untuk dihapuskan data itu adalah dari Indonesia katanya. Karena paling banyak data yang kira-kira yang otoritas yang meminta satu itu harus dihapuskan misalnya berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan ketika misalnya menyangkut keamanan lah berbagai alasan lah kira-kira. Itu yang terkait dengan digital ya. Kalau tadi kan ada pertanyaan juga dari Mbak Vina tadi ya berkaitan dengan ada Perpres 32 2024 berkaitan dengan komite tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Ini sebenarnya baru setahun ini komite ini dibentuk dan masih sangat sebenarnya kalau saya perhatikan komite ini bagaimana melakukan tugas untuk meminta kepada platform yang digital global ya platform digital global misalnya salah satu contoh nyebut nama Google untuk memberikan tanggung jawab karena mereka mendapatkan informasi itu dari produk jurnalistik perusahaan-perusahaan media dan mereka yang mendapatkan data itu dan mereka yang tempat bertanya publik itu ke platform itu sehingga bagaimana platform itu bisa sharing terkait dengan terkait dengan finansial lah uang lah ya. Nah, berkaitan dengan ini kemarin rilis dari lembaga KTP 2JB ini ya, Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas ya berdasarkan Perpres ya 32 2024 itu masih sangat rendah karena pola yang dilakukan oleh platform digital global ini juga sudah berubah. Misalnya sudah berubah juga mereka untuk mendapatkan mereka yang mengumpulkan berita-berita lewat produk media mainstream ya mereka ngitung-ngitungnya sudah berubah juga menurut informasi dan saya tidak tahu persisnya berubahnya gimana nilainya bagaimana itu teknis yang ada di lembaga komite yang ada yang dibentuk berdasarkan Perpres tersebut ya itu kira-kira. Tapi kalau saya bandingkan mungkin kita banyak diskusi juga ya berkaitan dengan bagaimana satu kebijakan di negara-negara tertentu yang berkaitan dengan karena yang dihadapi ini sama persoalannya ya. Yang dihadapi ini sama persoalannya bagaimana menyikapi dari platform digital global yang memanfaatkan produk-produk jurnalistik ini kira-kira gini misalnya saya punya media kamu platform digital global sudah mengambil berita dari saya ini capek nih wartawan saya harus digaji misalnya sebagaimana kamu harus bayar juga dong ke media kita. Nah kira-kira komite ini seperti ini untuk men-sharing pendapatan dari platform digital global itu. Nah ini lagi proses kalau menurut konferensi pers kemarin dari KTP 2JB, ketuanya kan Mas Suprapto ya dari Jakarta, itu masih sangat rendah sekali. Kita ibarat tangan di bawah ketika meminta membagikan kepada perusahaan-perusahaan media yang memang sudah mendaftarkan untuk mendapatkan review ya dari hasil karya jurnalistik yang mereka hasilkan yang dipakai oleh Google dalam hal ini. Misalnya dalam tanda kutip Google salah satunya misalnya platform digital itu. Itu kira-kira, Mbak. Baik, Pak Firdaus, Pak Bangun, kita sudah ada
pertanyaan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin ini saatnya Pak Bangun yang menanggapi karena terkait dengan Gen Z, Bapak. Sebagai Gen Z yang dekat dengan media sosial, kadangkala sering nulis komentar negatif tapi pakai akun fake. Apa analisis Bapak terkait itu? Apa pesannya kepada Gen Z agar lebih bijak bermedia? Ini dari Ismaki melalui kanal YouTube kita. Silakan Pak Bangun. Ya, jadi pertanyaan Ismaki tadi itu sama seperti apa yang kita kemukakan di awal tadi ya, bahwa media sosial itu atau bermedia itu ya, terutama media sosial itu adalah wajah kita. Ya, kita sebenarnya mau menampilkan wajah secara bulat, ya kan, secara menyeluruh, atau ada beberapa hal yang tidak ingin di apa namanya diinformasikan tentang diri kita itu. Nah ini jatuhnya kepada pribadi jadinya ya. Jadi ada orang yang terkadang itu tadi kan disebut soal etika gitu ya. Ada orang yang tidak bisa menahan diri, ingin menonjolkan seluruh keinginan dia. Nah, makanya saya bilang kalau di dunia jurnalis itu sejak tahun 80-an itu mereka memiliki seleksi terhadap wartawan yang boleh atau tidak boleh bergabung dengan perusahaannya. Jadi perusahaan-perusahaan besar mulai menyeleksi, harus sarjana, harus diberi pelatihan tentang jurnalistik. Bukan berarti tidak sarjana tidak boleh jadi wartawan ya, tapi mulai selektif. Kenapa? Karena pembaca sudah mulai selektif juga. Jadi begitu juga barangkali tentang media digital atau media sosial. Apakah kita mau menampakkan seluruh wajah kita? Ada nggak di dalam wajah diri kita itu, kepribadian kita itu yang harus kita rahasiakan? Nah ini terkadang kan cenderung semua pokoknya. Saya mau tuntaskan semua hari ini. Sampai pada kalimat-kalimat yang terkadang kurang kurang santun gitu ya. Nah, oh itu boleh-boleh saja kata orang. Iya, itu boleh-boleh saja. Itu tergantung kita. Nah, itulah yang menurut saya teman-teman yang ada di komunitas-komunitas itu harus mengajak. Mohon maaf kalau saya mengatakan mengajak kami wartawan-wartawan ini untuk memberikan pembelajaran. Sebenarnya bagaimana teori jurnalistik itu dikedepankan. Bagaimana praktek jurnalistik itu dikedepankan. Jadi supaya kita mengerti. Kan kalau kita membuat satu laporan di media sosial dengan bagus, ya kan orang semua jadi senang juga. Tidak semua orang ingin terbahak-bahak kan, kecuali memang lucu. Kalau ada yang sesuatu hal yang lucu tapi tidak dibuat-buat, ini kan antara suami istri terkadang ya diungkapkan bagaimana mereka di rumah dengan sedikit ada seksiologinya kan, itu kan tidak bagus. Tapi kan itu hak daripada setiap orang. Ya terserah dia kan gitu ya. Tapi kan ya, enggak tahu ya kalau Indonesia ini sudah hilang akar rumput budayanya, saya juga tidak mengerti ya. Memang ya kita sudah diserang oleh liberalisasi, kapitalisasi yang kemudian norma-norma yang selama ini kita anut ya. Sekarang sampai ke desa-desa juga tidak memiliki adab atau etika yang normatif. Semua mentang-mentang bebas, saya bebas. Sehingga ada hukum terkadang yang terbalik-balik gitu ya. Yang benar tidak benarkan, yang tidak benar dibenarkan. Hal-hal seperti itu sebenarnya tugas jurnalis ya, salah satu ya. Makanya sangat mulia tugas jurnalis itu. Oleh karena itu, media digital pun eloklah rasanya kalau mereka membuat produk-produk media sosial itu yang memiliki impact yang bagus, yang tidak hanya mengorbankan wajah yang terkadang sampai ke kamar ya.
kamar itu kan dalam tanda kutip loh yang saya katakan itu ya, bukan kamar secara ya. Hal-hal seperti itu yang perlu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi bagaimana bagisnya? Ya harus ada pendidikan. Ya, harus ada pelatihan-pelatihan di komunitas-komunitas. Sekarang banyak komunitas Facebook di daerah ini, di gang ini, itu banyak sekali, ribuan. Untuk di Sumatera Selatan barangkali ribuan komunitas-komunitas tersebut. Yang terkadang ya itulah yang kita takutkan. Nah itu kalau menurut saya itu yang salah satu pilihan ya. Walaupun itu bukan yang terbaik, tapi itu salah satu pilihan. Yang lain tadi udah diungkapkan oleh Om Firdaus tentang bagaimana ada Google AdSense ya. Di Google AdSense itu kalau tidak 1,5 juta dia nggak mau cairkan lagi. Dan itu terkadang yang membuat media menjadi tidak dihargai gitu ya. Salah satu ya dari apa yang dikemukakan tadi tentang perlindungan terhadap media-media tersebut. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak Firdaus, Pak Bangun, karena lintas waktu kita sudah menunjukkan pukul 8:59 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebagai penutup singkat saja ke Pak Firdaus terlebih dahulu. Pak, apa komitmen PWI Pusat dan kalangan akademisi untuk memastikan ekosistem informasi di Sumatera Selatan ini tetap sehat dan bermartabat, Bapak? Ya, saya pikir bagaimana seorang wartawan yang bekerja di perusahaan pers tetap berpegang teguh ya, menjalankan tugas jurnalistik dan melakukan fungsi pers itu dengan berpatokan pada etik dan moral ya, seperti itu. Jadi itulah untuk menjernihkan berkaitan dengan banyak di media-media platform lain yang mungkin masih mengabaikan berkaitan dengan hal itu. Jadi biar kita menjadi rujukan atau referensi dari publik untuk mereka mendapatkan informasi untuk mengambil satu keputusan yang kira-kira tepat, akurat dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu. Baik, kita ke Pak Bangun. Pak Bangun, sebagai penutup dari sisi akademisi dan praktisi, apa satu pesan singkat atau pesan kunci untuk masyarakat agar tetap bijak dalam memilah informasi di tengah riuhnya media sosial saat ini, Pak? Ya, saya singkat saja. Tadi Om Firdaus sudah mengemukakan, yang penting didik dirimu. Ya, tadi sudah disebutkan, supaya moralitas itu nyata. Jadi kita ini, orang Indonesia ini, sudah ada sebenarnya platformnya, sudah ada patronnya. Nah, jadi kalau kita harus orang yang memiliki moral yang tinggi, kemudian didik. Kita harus mendidik diri. Pendidikan terhadap masyarakat ini perlu. Makanya pemerintah juga perlu memiliki satu komitmen bahwa jangan lihat PWI, jangan lihat wartawan yang harus dibantu kalau membuat pemberitaan. Bukan itu saja yang kami inginkan di dunia media ini, di dunia jurnalis ini. Tapi kami kepingin sampaikan kami ke masyarakat supaya kami bisa membuat satu diskusi-diskusi tertentu atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sehingga mereka juga bisa terdidik ya, karena kami memiliki kemampuan dalam tataran intelektualitas di dunia jurnalis tersebut, sehingga produk-produk yang ada dan membaca apapun yang kira-kira bisa mereka harus tahu, lebih cerdas gitu ya, lebih cerdas, lebih bernas dan lebih memiliki intelektual yang sama dengan apa pesan-pesan daripada produk jurnalistik tersebut. Dan pada wartawan tentunya jaga seperti yang dikatakan oleh Om Firdaus tadi itu, jaga nilai moral ya. Apapun alasannya itulah milik kita. Hati nurani ini kita harus jaga. Kita berbeda dengan media sosial, bukan berarti mau membeda-bedakan kemampuannya atau membedakan mereka lebih bebas daripada kita. Tapi mereka juga punya tanggung jawab dengan adanya undang-undang IT. Kita semua tidak terlepas daripada pantauan, tidak terlepas daripada aturan-aturan yang ada di negeri kita ini, baik secara di dalam negeri maupun secara internasional. Itu saja barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih kami wabarakatuh. ucapkan kepada dua narasumber kami yang pada hari ini luar biasa, Bapak Dr. Andes Haji Bangun Pelubis MSI dan Bapak Dr. Haji Firdaus Komar MSI yang sudah berbagi pendapat dan pemikirannya di Palembang Menyapa hari ini. Sehat selalu Bapak. Baik, sehat. Ya, Terima kasih. alhamdulillah. Vina juga Salam untuk ya. Bang Bangun. Ya, Sehat sama selalu. nih. Kamu lagi di Jakarta ya. Baik, terima Iya, kasih. ya, Alvina. Terima kasih Baik. juga ya. Iya, sehat Berarti. selalu Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, poin-poin mengenai adaptasi praktisi media di Palembang maupun sekitarnya tadi menjadi catatan penting bagi kita semua. Harapannya sinergi antara dunia akademik dan industri pers yang terus melahirkan insan pers yang tidak hanya cerdas secara digital tapi juga kokoh secara etika. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon, pesan WhatsApp maupun kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan jangan beranjak dari saluran Anda karena beragam informasi penting masih akan terus kami hadirkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.